Shalom, Shalom. di nama Halo. Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah online. Ini semua karena kasih kemurahan dari Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan sore hari ini Tuhan kami bisa berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah KW. Ini semua karena kasih kemurahan yang dari Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pujian penyembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan boleh menjadi dupa di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan jiwaku rindu, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jiwa kami merindukan Engkau seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan kami di dalam kehidupan kami, Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, Tuhan. Engkau akan menuntun kami setiap langkah kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami pada sore hari ini, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Kami perlu Engkau, biarlah tangan-Mu selalu menggandeng kami, Tuhan. Untuk setiap kami melangkah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan pujian ini hanya di dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan. Yesus. Masih di mute suaranya. Oke. Mari kita berdoa untuk biar Tuhan yang bekerja atas apa yang harus kami sharingkan. Mari ibu-ibu kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Sore hari ini Tuhan, kembali saya boleh untuk sharing firman Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati, urapi lidah bibir ini Tuhan. Hamba adalah orang yang bodoh. Tapi Tuhan, jika Engkau pakailah hamba. Hamba merindu untuk menyatakan akan kebenaran firman-Mu. Urapi sekali lagi ya Bapak. Juga ibu-ibu yang lain, kiranya Engkau urapi juga semua, setiap telinga yang mendengarnya Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali saya boleh dipercaya untuk sharing firman Tuhan. Kita di sini mau belajar sama-sama untuk mengerti akan kebenaran akan firman-Nya. Saat ini adalah saat di mana banyak orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, ya. Seperti yang kita tahu, kalau masa-masa pandemi ini masih belum terlalu aman, masih banyak di mana-mana masih ada kesusahan lah ya. Tapi masa-masa yang pandemik ini banyak yang kekurangan, kehilangan pekerjaan dan income, mungkin banyak yang kehilangan income, yang mana harusnya kebutuhan makin meningkat tapi income-nya makin menurun. Ya. Dan ini kita juga, kalau orang dunia itu berkata masa-masa seperti itu adalah masa-masa yang sensitif. Masa-masa di mana emosi itu cepat meledak, cepat menjadi marah ya orang bilang. Nah, kalau kadang-kadang kita seperti saya tuh belum balik ke sana sih ya, Jakarta. Jadi saya tuh dengar dari teman-teman makin susah sekarang. Teman-teman tuh makin nggak bisa semuanya lah harus dibatasin gitu. Tapi kalau kita masih orang percaya, kita mengerti, kita masih bisa terima apa adanya, kan kita masih ada Tuhan.
Tapi kalau orang dunia berkata, masa-masa seperti ini jangan sampai kesenggol. Ada istilahnya orang bilang senggol bacok. Karena apa? Ekonomi menurun, kebutuhan meningkat. Jadi di mana kita masih banyak kebutuhan, sedangkan pendapatannya tidak memadai. Kebutuhan anak-anak pun terus meningkat. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus berbeda sebenarnya dengan orang dunia. Apa yang dunia katakan, senggol bacok, tapi bagi anak Tuhan, tidak ada istilah seperti itu. Kita hanya bisa pasrah, menyerah sama Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya itu, kita harus bisa mengerti situasi seperti ini. Dan saya kasih judul ya di dalam pemberitaan ini adalah kita harus bisa ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu sama dengan kan kita bisa mengendalikan diri kita. Ya sama juga dengan apa itu sih pengendalian diri. Itu juga terdapat di dalam buah-buah roh. Itu bisa dibaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Arti daripada penguasaan diri itu adalah pengendalian diri kita secara fisik yang emosional, terutama dalam situasi sering mengalami itu godaan. Penguasaan diri itu sama dengan juga kita harus belajar untuk sabar. Sabar dalam segala hal. Karena tanpa ada penguasaan diri kita akan rugi besar sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Orang dunia itu melihat kelakuan kita sebagai anak Tuhan itu harus menjadi contoh, harus menjadi satu teladan bagi mereka. Orang yang percaya, yang tidak banyak mengeluh, tidak banyak mengomel, tapi bisa menerima dan bisa menikmati hidup itu yang diarahkan Tuhan itu harusnya bagaimana. Kita hanya bisa berpatokan pada firman Tuhan. Penguasaan diri itu juga dilakukan oleh orang yang bukan karena orang dewasa usianya. Tergantung di mana dia ditempatkan. Sehingga dia bisa menguasai dirinya, belajar sabar dari lingkungannya dia. Kalau dia berada di satu lingkungan yang keras, yang banyak emosi, mungkin dia nggak bisa, otomatis dia tuh untuk menguasai diri itu agak susah ya. Tapi kalau dia memiliki firman Tuhan, dia mengandalkan Roh Kudus, maka penguasaan diri itu dia bisa mengatur dirinya untuk lebih sabar, untuk lebih bisa nerimo ya kalau orang Jawa bilang. Jadi di sini saya tadi dadakan sih dapatnya seperti ini. Jadi saya juga nggak tahu apa maunya Tuhan, cuma saya mengikutin aja. Berarti di dalam masa-masa seperti ini kita harus belajar lebih sabar untuk menghadapi segala sesuatunya. Kalau kita bisa sebagai anak Tuhan itu kita harus memiliki penguasaan diri agar tidak mudah dikalahkan oleh dosa. Itu dapat kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 8. Yaitu firman-Nya berkata, berhentilah marah dan tanggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Marah pun bisa membuat kita menjadi jahat. Contohnya apa? Kain. Dia menjadi jahat, dia berani apa? Karena iri hati dan dengki sama adiknya Habel, jadi dia timbul ada rasa kebencian sama adiknya sampai tidak terkontrol, membawa adiknya ke suatu tempat untuk dipukul dan dibunuhnya demi kepuasan dirinya. Karena apa? Dia tidak ada penguasaan diri. Jadi kalau kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, ya rugi itu kita, ya kan?
Juga ada contoh juga di dalam Matius 2 ayat 16, yaitu Herodes. Pada saat dia merasa diperdaya oleh orang-orang Majus. Dari apa? Dia merasa diperdaya oleh orang Majus, sehingga dia timbul amarahnya, dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun. Itu karena apa? Karena emosinya meledak. Tidak ada, dia merasa puas pada Tuhan. Kita mau lebih sabar, memang sabar itu adalah pertandaan juga ya. Kita tuh menahan itu enggak enak. Kita memiliki Roh Kudus, kita bisa berseru sama Tuhan, kita bisa minta bimbingan ya Kudus. Kalau kita mau taat dengar kesabaran atau pengendalian diri kita akan peroleh, dan kita akan peroleh juga kemenangan. Jadi di sini saya hanya bisa mengingatkan untuk kita para ibu-ibu untuk belajar lebih sabar dalam menghadapi situasi apapun, dalam menghadapi keluarga, mungkin anak, mungkin suami, yang mana mungkin kita sendiri sudah capek kerja, tapi kita harus melayani di dalam rumah tangga lagi, kita harus melayani anak-anak lagi dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kadang-kadang pikiran, hati itu semua penat ya, tapi peran seorang ibu itu penting sekali di dalam rumah tangga. Tanpa seorang ibu juga sepi rumah itu. Tapi adanya ibu yang kadang emosi, kadang marah, juga bisa teriak, bisa apa, ya kita harus belajar lagi untuk lebih-lebih lagi menahan diri ini untuk tidak seperti itu, supaya keluarga atau suami atau anak-anak itu merasa nyaman juga tinggal di dalam rumah tanpa ada suara-suara yang sangat heboh, orang bilang ya. Kadang-kadang kita secara tidak sadar itu wanita suka spontan, padahal hatinya tuh lembut. Seperti apa yang sudah dikhotbahkan oleh Bapak Gembala Stefanus. Dia berkata kan, hidup itu singkat. Hidup itu singkat, jadi kita harus mempergunakan waktu-waktu kita ini. Kita tidak tahu waktunya Tuhan untuk kita sampai kapan, tapi kita sendiri yang harus mengerti. Kalau waktu ini tidak banyak untuk kita, maka pergunakanlah waktu ini untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, sungguh-sungguh untuk melayani ke Tuhan, dan adakan hubungan yang intim kepada Tuhan, maka itu yang akan membuat kita menjadi orang yang bisa lebih tenang, hidup lebih ada damai sejahtera, ya. Dan kalau kita hidup sudah ada rasakan damai sejahtera, itu juga bisa dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 27, yang mana kita lebih tenang untuk menghadapi segala sesuatu. Kita akan menjadi orang yang lebih tenang juga. Hidup itu lebih teratur. Dan kita bisa berdoa dan menyembah kepada Tuhan dengan segala isi hati kita, kita bisa curahkan semuanya apa yang ada di hati kita ini. Jadi saya belajar dari untuk diri saya sendiri. Tadi saya tuh kurang sabar. Tadinya tuh hidup saya tuh setelah ada kejadian pada kehidupan saya merasa itu, kok kayak gini, kok saya nggak bisa terima, segalanya nggak bisa terima. Tapi sampai ke sini-sininya, setelah mengadakan saat teduh, kita lebih dekat sama Tuhan, maka saya mengerti, ini semua terjadi karena seizin Tuhan. Kamu yang harus lebih belajar sabar untuk menerima ini semuanya. Kamu tidak bisa Agnes ini tidak boleh bersungut atau mengomel dengan keadaan situasi yang saya alami saat ini.
Tapi saya harus belajar untuk lebih menerima, lebih sabar, lebih beradaptasi lagi dengan kondisi saya sampai saat ini, karena saya tidak tahu apa yang Tuhan mau di langkah saya yang ke depan, tapi saya percaya satu hal bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang mau berharap dan berseru terus kepada Dia. Karena kalau kita berseru dan berharap terus kepada Dia, kita itu kan belajar untuk menahan segala sesuatu yang ada di hati, dan kita belajar juga ada pengendalian diri kita, maka seruan doa kita itu Tuhan akan dengarkan dengan baik. Dan Tuhan juga akan mengabulkan kalau kita sudah ada bisa menguasai diri kita. Jadi kita itu udah gerabak-gerubuk gitu. Jadi orang bingung juga. Tuhan pun mungkin akan pusing dengerin kita kalau apa yang kita doakan, apa yang kita serukan itu tidak beraturan. Jadi dengan adanya penguasaan diri ini penting sekali bagi kita sebagai ibu-ibu, ya terutama mungkin untuk ibu-ibu yang masih lebih muda-muda, mungkin masih ada emosi segala macam. Tapi kalau sekita ini yang sudah oma-oma juga kadang-kadang bisa emosi juga, bisa marah juga, bisa gergetan orang bilang ya. Tapi kita semuanya harus belajar untuk lebih sabar, lebih ada penguasaan diri lagi, supaya kita setiap pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam dimanapun kita berada, karena hidup itu kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita bisa berkumpul, bisa bernafas lagi. Yang penting kesempatan yang ada ini, mari kita sama-sama untuk datang melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Nafas ini pun pinjaman dari Tuhan. Apa yang ada pada kita itu adalah semuanya pinjaman. Kalau kita tidak lakukan yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, suatu saat panggilan itu terjadi, kita tidak ada persiapan apa-apa. Bagaimana hidup kita? Jiwa kita akan kemana? Untuk itulah saya sendiri belajar untuk mau lebih dekat kepada Tuhan, lebih menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, lebih belajar untuk mengendalikan segala emosi saya, keberadaan saya, karena yang tahu saya adalah saya sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi saya hanya himbau, mari ibu-ibu kita belajar untuk lebih lagi untuk penguasaan diri ini, untuk lebih ada kesabaran lah, supaya kita bisa melakukan atau melayani Tuhan lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena tanpa ada ketekunan itu, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak tahu lagi. Jadi kita harus belajar terus. Belajar itu tidak pernah selesai ya. Mau berapapun umur kita, kalau kita masih terus mau belajar, pasti Tuhan buka pintu untuk kita diberi pengertian dan pelajaran yang lebih baik lagi. Dan sampai saat ini, sekalipun saya oma-oma, saya masih banyak sekali mau belajar. Masih banyak sekali yang belum saya kuasain apa-apa. Saya belum bisa apa-apa sebenarnya. Tapi karena merindu untuk melayani, merindu untuk lebih dekat sama Tuhan, jadi saya harus terus belajar. Belajar sabar juga itu yang terutama. Belajar itu tidak ada batasnya, ibu-ibu. Berapapun umur kita, kalau kita mau belajar, pasti ada jalannya. Sekian, saya tidak bisa perpanjang lagi setiap firman ini. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Hamba sudah menyelesaikan sharing firman ini yang singkat. Kiranya Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Agnes telah menyampaikan berbagi sharingan firman dengan kita. Memang mengendalikan itu bisa saya bilang sangat susah. Amin. Amin. Masih susah, nggak gampang. Mengendalikan diri supaya tidak marah apalagi. Mengendalikan diri supaya tidak marah di rumah. Haleluya. Saya pun gagal.
Bener ya, maksudnya nggak gampang gitu, sabar apalagi ngadepin anak-anak yang masih, saya percaya masih usianya sangat kecil gitu. Mungkin yang lain ya, aduh pasti ada aja yang bikin gregetan gimana caranya mengendalikan diri gitu. Kalau hari-hari di rumah mesti gini apa gini segala macam pasti ada aja yang ngebuat kita kehilangan damai sebetulnya ya. Pada saat itu damai itu hilang. Memang betul yang di Yohanes 14 ayat 27 ya. Sebenarnya Tuhan tuh mau kasih kita damai sejahtera, tapi gimana bisa terus-terusan damai gitu, kayak I want to live in peace gitu. Tapi rasanya di rumah itu ngadepin anak, apalagi sekarang ibu-ibu anak-anaknya daring online semua, pasti rasanya gimana? Pasti ada aja yang bikin kita kehilangan damai, ada aja yang bikin kita gagal untuk sabar dan kemudian kita gagal untuk mengendalikan diri kita. Ya memang benar ya, memang benar. Tergantung dari lingkungan ya betul. Sekarang lingkungan kita lagi anak-anak full belajarnya di rumah. Sekarang lingkungan kita lagi seperti ini, nggak yang gampang kayak dulu gitu. Tapi di saat-saat seperti sekarang ini justru sebenarnya kita lagi dilatih ya, lagi dilatih untuk bisa bagaimana sih kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana sih kita bisa lebih sabar lagi menghadapi ini dan itu gitu. Memang saya nggak bilang saya bisa ya, saya bilang saya gagal. Saya ngaku gitu, saya gagal, pasti gagal. Soalnya ya soalnya ya pasti pakai ada soalnya ini dan itu karena akan ada aja hal-hal yang bisa membuat kita marah. Akan ada aja hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan damai dan sukacita kita hari ini. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal ini, bagaimana kita bisa menang, memerangi perkara-perkara yang sederhana di rumah, bisa lebih sabar, inhale, exhale gitu. Kalau saya ngajarin anak saya kalau dia udah mau marah, Lele coba dengerin mami. Inhale, exhale. Udah hilang sebelnya? Belum katanya gitu. Nah, saya ulangin gitu berapa kali sampai akhirnya kadang-kadang tuh saya ini ya, apa suruh dia keluar gitu. Masih marah? Masih kata dia. Aku suruh dia keluar gitu ke satu ruangan sendiri. Teriak di sana, marah-marah sendiri di sana, nanti kalau udah selesai balik lagi ke mami. Dan dia lakuin itu ya. Wah, wah, kayak orang apa ya? Benar-benar dia marah. Habis itu dia balik, "Mami, sudah," kata dia. Itu ya sedikit apa ya, sedikit yang saya ajarkan supaya dia bisa sedikit mengendalikan dirinya gitu. Karena namanya kita wanita pasti kalau belum marah tuh belum afdol rasanya gitu ya. Masih itu dongkol gitu. Kalau udah marah kan selesai gitu. Jadi saya kadang-kadang suruh Leona ya kayak gitu. Ayo marah dulu di sana, nanti udah selesai balik ke saya gitu. Nah, puji Tuhan firman-Nya luar biasa. Bagaimana kita harus mengendalikan diri kita, bagaimana kita harus sabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Pastinya kunci utamanya dekat sama Tuhan. Nggak bisa kita sabar tanpa dekat sama Tuhan. Wong dekat sama Tuhan aja loh, susah buat sabar. Masih belajar, tapi ya itulah kita ya manusia. Makanya Tuhan tuh selalu bilang dia sayang sama kita. Tadi lagunya Bu Wiwi ya, Yesus pegang erat tanganku, ya itu karena kita sendiri tidak bisa luput dari ini semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, apapun bahkan hal kecil yang membuat kita marah itu pun sudah diatur sama Tuhan. Kan kadang-kadang nggak nyangka gitu ya, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, seperti firman kemarin ya, kalau yang dengarkan online dan offline, kan gitu. Apa yang terjadi di kisah Ayub? Apakah Tuhan itu tahu Ayub bakal tetap kayak gitu, atau Tuhan itu memberikan reward ke Ayub itu setelah dia tahu dia lulus tes, apa Tuhan sudah tahu dari awal? Enggak ya, Tuhan sudah tahu dari awal. Jadi yang membuat kita marah hari ini, yang membuat kita sebel sama hari ini, itu sudah Tuhan tahu. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal-hal ini. Gitu. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang luar biasa, Ibu Agnes. Terima kasih untuk firman-Nya, untuk sharing-annya. Kita terus berdoa bagi Ibu Agnes juga supaya diberikan kekuatan sama Tuhan, diberikan penghiburan senantiasa sama Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa menghibur dan menemani kita. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita sebentar. Seperti biasa, kita tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya terus diberikan hikmat seluruh pimpinan kita di atas sana, supaya apa yang terjadi dalam negara kita, dalam kota kita, semuanya dalam lindungan dan naungan Tuhan senantiasa. Saya minta tolong Ibu Melina di sini, bisa tolong di-unmute suaranya.
Iya. Ibu Melina berdoa bagi bangsa dan negara kita, lalu kemudian bagi jemaat kita, GBT Mojokerto, supaya semua jemaat diberikan kesehatan, kekuatan senantiasa, segala masalah apapun yang terjadi dalam keluarganya, juga terus diberkati Tuhan dalam naungan Tuhan. Saya minta Ibu Diah Susanti, Ibu Sus bisa tolong di-unmute suaranya, bisa tolong diklik mic-nya supaya tidak merah lagi. Bu Sus? Iya, oke. Nanti terakhir saya yang akan tutup dalam doa berkat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan. Terima kasih. Kembali syukur kami naikkan ke hadapan-Mu atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Bapa yang baik, Kau juga yang tahu situasi yang melanda negeri kami. Negeri yang kami cintai, negeri yang sesungguhnya kami rindukan, agar kami mampu dan dapat hidup berdampingan dengan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Terlebih lagi ketika kami harus bersatu hati menghadapi pandemi. Tetapi seperti yang Engkau tahu ya Allah, banyak tangan-tangan kotor, banyak hati-hati licik yang ingin memecah belah bangsa kami, yang ingin mencari keuntungan di tengah-tengah pandemi ini. Ampuni kami semua ya Bapak, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden kami, beri hikmat akal budi, dan terlebih daripada itu semua, beri beliau hati yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang beliau putuskan boleh benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi kami ya Bapak, walaupun kami hanya rakyat kecil, walaupun kami hanya rakyat jelata, beri kami juga hikmat, beri kami kemauan untuk peduli dengan bangsa ini, untuk mengasihi negeri kami, untuk mengasihi bumi yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami juga boleh menyumbangkan pikiran kami, menyumbangkan apapun juga demi kemajuan negeri kami. Untuk vaksin yang masih terus diupayakan, biarlah Engkau Tuhan juga memberkati mereka yang telah Engkau beri talenta, kemampuan untuk menemukan, untuk membuat vaksin itu. Dan juga Tuhan jauhkan dari segala tangan kotor yang ingin menghalangi sampainya vaksin kepada kami untuk mengatasi pandemi ini bersama-sama. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan. Haleluya. Terima kasih. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kalau Kau masih izinkan kami untuk bersama-sama beribadah bersama Tuhan melalui online ini. Terima kasih buat firman yang sungguh luar biasa, yang sangat menguatkan kami Tuhan. Biarlah firman ini terus bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kami Tuhan, supaya kami bisa menguasai diri kami. Amin. Ini harus bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pada saat ini kami satukan hati kami berdoa Tuhan buat khususnya gereja kami GBT, tempat di mana kami boleh beribadah bersama Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan, baik para timer, para tim musik, WL, singer, sound system, semuanya Tuhan, biar Kau urapi mereka dan kuasa-Mu, berkati mereka semua dalam kehidupannya, pelayanan mereka Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk para majelis, para diaken penatua, Tuhan juga Kau pakai mereka, dan Kau memberkati setiap mereka Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan, kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, beserta istri, kedua anak mereka, Bapak. Terus memberkati di dalam kehidupan rumah tangganya, memberkati di dalam ekonomi mereka, keluarga mereka, dengan apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan. Engkau tahu
segalanya Bapa. Kami hanya berserah memohon kepadamu, kiranya Kau terus memberkati di dalam kesehatan mereka Bapa. Amin. Memberkati pelayanan hamba-Mu keluarga ini, untuk lebih hadiran padamu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk para jemaat semuanya Bapak. Dengan segala pergumulan mereka Tuhan, kami tidak tahu. Mereka yang sakit, mungkin mereka yang sedang mengalami masalah dengan ekonomi, masalah dalam pekerjaan, masalah rumah tangga. Apapun Tuhan yang mereka hadapi, tolong Bapak, kami serahkan semuanya, Engkau memberkati setiap mereka. Engkau berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka, Bapak. Terlebih Kau berikan kesehatan ke dalam mereka yang sedang ia alami, Bapak. Terima kasih Bapak, program yang ada di dalam gereja kami Tuhan, di sepanjang tahun ini, terlebih yang akan kami lakukan bersama-sama untuk bulan Desember, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan apapun yang kami lakukan, dengan ibadah yang sudah berjalan, biar Engkau sendiri Tuhan yang terus campur tangan, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan ibadah bersama ini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian seruan dan doa kami ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, kami tahu Engkau sungguh baik. Kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah seizin dari Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah cara Engkau untuk memproses kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami gagal untuk mengendalikan diri kami. Ya, Ampuni Yesus. kami Tuhan kalau seringkali kami tidak dapat hidup dalam sabar, dalam rasa sabar. Kami tidak dapat hidup dalam damai yang daripada Engkau, karena kami terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak masalah yang terjadi, sehingga kami tidak dapat lagi mengendalikan diri kami, sehingga kami malah ditentukan oleh lingkungan sekitar kami, dan itu yang menentukan kehidupan rohani kami juga. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami. Pada sore hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami lewat sharingan firman hari ini. Ajarkan kami untuk dapat hidup mengendalikan diri yang lebih lagi setelah ini. Walaupun kami tahu itu tidak mudah, tapi hikmat dengan Engkau, dengan mendekatkan diri bersama dengan Engkau, dengan terus melakukan saat teduh bersama dengan Engkau, kami percaya sedikit demi sedikit pembaruan itu pasti akan kami alami dan terjadi pada kami. Kami percaya Tuhan, hari demi hari ini Engkau proses kami menjadi kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkenan, dan lebih layak di hadapan Engkau. Tuhan Yesus untuk firman-Mu, terima kasih untuk apa yang Kau berikan bagi hamba-Mu Ibu Agnes. Hanya Engkau yang tahu segala pergumulan beliau, segala apa yang dihadapinya di hari-hari terakhir ini. Memang mudah untuk dapat mengendalikan diri, memang tidak mudah untuk sabar dan menerima segala sesuatu yang terjadi pada kami semua, pada kehidupan Ibu Agnes. Tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terbaik. Apapun yang telah terjadi di masa-masa yang lalu, kami percaya Tuhan itu semua mendidik kami, menuntut Ibu Agnes untuk hidup lebih dan lebih lagi bersama dengan Engkau, mendekatkan diri pada Engkau, dan terus akan Engkau berkati kehidupan Ibu Agnes. Kiranya Engkau yang berkati kehidupannya bersama dengan keluarganya semua. Engkau yang berkati, Engkau yang pegang hari depannya. Karena kami percaya Tuhan, hari depan Ibu Agnes ada di tangan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kami berdoa bagi Ibu Wiwi yang telah melantunkan pujian yang indah bagi Engkau. Kiranya Engkau yang terus memegang erat tangan Bu Wiwi. Ketika Engkau adalah Allah yang hidup, karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau percaya Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan Ibu Wiwi, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjawabnya. Engkau yang akan memberikan damai sejahtera itu terus kepada Ibu Wiwi dan keluarganya.
sehingga mereka semua berada dalam damai, hidup dalam damai dan diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk melayani seumur hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa bagi setiap kami yang hadir pada sore malam hari ini, dengan banyaknya pergumulan kami, dengan banyaknya masalah yang ada pada kami, pada keluarga kami, dan apapun itu kami tidak tahu satu sama lain. Tapi kami percaya Tuhan, kedatangan, kehadiran ibu-ibu yang ada pada sore malam hari ini bukan suatu kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan yang panggil, Tuhan yang kumpulkan, dan Tuhan yang akan menjawab dan memberikan damai sejahtera itu juga kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, juga untuk ibu-ibu lain yang tidak dapat beribadah secara online seperti saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan melawat mereka semua satu demi satu. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab segala pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah ibadah kami. Kumpulkanlah kami di masa-masa mendatang. Lebih banyak lagi orang untuk dapat bersekutu bersama-sama. Amin. Segala rangkaian kegiatan ibadah secara offline, kiranya Engkau terus pimpin, Engkau tolong supaya tidak ada terjadi sesuatu apapun yang buruk pada kami. Tapi dengan perkumpulan kami hanya untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ibadah kami pada sore hari ini. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan.